Status prioritas saya sebagai kebutuhan umum, kemudian instansi saya ini di pemerintah Kabupaten Ngawi. Kemudian setelah kita memilih jenis seleksi sudah selesai, kemudian kita masuk ke langkah ketiga, yaitu mendaftar formasi. Baiklah sobat-sobatnya, pada video ini saya akan memberikan sebuah kabar gembira untuk teman-teman guru honorer di Kabupaten Ngawi ya, dan juga tentunya untuk teman-teman guru honorer yang berada di daerah lain di Indonesia. Di sini nanti kita akan memberikan contoh, yaitu kategori pelamar umum yang bisa melanjutkan pendaftaran P3K Guru tahun 2023. Tentunya di sini kita pantau secara berkala. Yang awalnya di sini kita tidak mendapatkan formasi dan kita nggak bisa melanjutkan pendaftaran, maka di sini kita ternyata sudah berubah, teman-teman. Nah, kira-kira informasinya seperti apa, contohnya seperti apa, dan langkah selanjutnya ini seperti apa? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini kita buka dulu di Google ya. Kemudian kita pastikan untuk internet kita ini berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke sscsnbkn.go.id, kemudian kita klik enter. Kemudian di sini kita klik saja mengerti. Kemudian kita klik di sini yaitu arahkan kursor ke SSCASN. Kemudian kita klik saja masuk ya. Kemudian kita masukkan surel dan juga passwordnya, yaitu NIK dan juga password yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian teman-teman klik saja masuk. Kemudian tentunya teman-teman setelah sebelumnya membuat akun SSCASN, setelah login dipastikan dulu untuk isian biodata ini sudah fix ya, sudah diisi semua. Nah, setelah teman-teman mengisi biodata, kemudian tanda tangan secara digital, kemudian kalian masukkan kode CAPTCHA di pojok ke bawah, kemudian klik selanjutnya, maka kita akan diarahkan menuju ke jenis seleksi. Nah, selanjutnya di sini kita cek yang mana tadi siang ini masih belum berubah. Nah, sekarang ini kita cek yaitu sudah berubah. Ini kita pilih P3K Guru. Nah, selanjutnya di sini saya terdeteksi yaitu sebagai kebutuhan umum ya. Nah, ini teman-teman, yaitu status prioritas saya sebagai kebutuhan umum, kemudian instansi saya ini di pemerintah Kabupaten Ngawi. Nah, selanjutnya di sini prodi saya, prodi pada dapodik saya adalah pendidikan agama Islam. Nah, selanjutnya kita cek ke bawah, apakah prodi pendidikan agama Islam di Kabupaten Ngawi ini bisa melanjutkan pendaftaran ataukah tidak. Oke, kita scroll ke bawah ya. Nah, sekarang kita sudah scroll ke bawah. Nah, di sini untuk prodi di dapodik kita ini sudah bisa terbaca dikarenakan kita sudah melakukan verifal ijazah yang tentunya dengan memakai tutorial yang sudah saya berikan pada video sebelumnya ya, entah itu verifal metode API maupun juga verifal metode upload. Kemudian dengan demikian di prodi dapodik ini terbaca, maka berikutnya di sini jabatan pun juga akan terbaca. Nah, kemudian di sini pendidikan, untuk kita bisa melanjutkan ini kita klik di sini ya, yaitu pilih pendidikan, kita klik. Kemudian karena saya ijazahnya adalah pendidikan agama Islam, ini saya pilih S1 pendidikan agama Islam. Dan tentunya kita sesuaikan dengan ijazah yang kita miliki, apakah itu S1 ataukah juga D4. Kemudian kita scroll saja ke bawah. Nah, kemudian kalau misalkan kita THK2 kita boleh masukkan, kalau enggak ya kita enggak ya. Nah, kemudian di sini berikutnya di sini ada pilih formasi disabilitas. Dikarenakan bukan disabilitas ya tidak ya. Jangan sampai kita pilih disabilitas kalau misalkan kita bukan disabilitas. Nah, kemudian kita klik selanjutnya. Klik lanjut. Kemudian Anda belum memiliki Serdik. Apakah Anda yakin? Kita klik lanjutkan. Iya, yakin. Kemudian setelah kita memilih jenis seleksi sudah selesai, kemudian kita masuk ke langkah ketiga, yaitu mendaftar formasi. Nah, di sini mendaftar formasi, tentunya kita memilih formasi apa yang kita daftar. Ini sudah untuk jenis seleksinya P3K Guru, kemudian instansinya di pemerintah Kabupaten Ngawi. Kemudian pendidikan saya adalah S1 pendidikan agama Islam. Ini sudah terbaca dari dapodik kita ya, yang sudah terverifal di info GTK dan juga di PDDikti. Kemudian di sini jabatan ahli pertama guru agama Islam, kemudian lokasi formasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi. Kemudian kita pilih lokasi ujian. Untuk lokasi ujian di sini kita memilihnya di dalam negeri ya, karena saya nggak ingin keluar negeri, jadi saya pilih saja dalam negeri. Nah, setelah itu kita akan ada opsi untuk memilih lokasi ujian, yaitu di sini nanti kita bisa pilih yang terdekat.
Kemudian kemarin informasi sementara yang saya dapatkan dari teman-teman yang ada di timur itu adalah kita bisa pilih terdekat yaitu di Madiun, meskipun nanti pelaksanaannya di Ngawi ya. Nah, di sini kita pilih. Nah, berikutnya di sini coba kita scroll ke bawah. Dan berikutnya di sini teman-teman bisa melengkapi data-datanya. Nah, di sini kita masukkan tanggal ijazah kita, masukkan nama perguruan tinggi atau sekolah kita. Kemudian kita masukkan nomor ijazah kita, kemudian masukkan tahun lulus. Nah, untuk mengisi ini tentunya teman-teman harus melihat pada ijazah fisiknya masing-masing. Jangan sampai kita melakukan kesalahan ketika melakukan pengisian ini ya. Kalau misalkan teman-teman bertanya di resume itu mengapa kok nggak muncul IPK, ya memang di sini ketika isian ini kan kita nggak mengisikan IPK kan di sini. Nah, setelah kita isikan seluruhnya, maka di sini kita scroll ke bawah dan juga bisa lanjutkan. Kemudian di sini kita masukkan captcha-nya supaya kita bisa melanjutkan. Oke, kemudian kita klik selanjutnya ya. Setelah itu teman-teman di sini masuk ke tab keempat yaitu pengisian riwayat. Di sini kita diminta untuk melakukan pengisian riwayat ya, mengisi isian riwayat dengan benar. Yang pertama, mendeskripsikan diri. Silakan deskripsikan diri Anda ke dalam sebuah isi yang menggambarkan Anda dalam bidang pekerjaan dan juga kehidupan masyarakat. Nah, di sini ada dua hal, yaitu dalam bidang pekerjaan dan juga dalam kehidupan bermasyarakat. Tentunya di sini kita isikan yang dalam pekerjaan itu seperti apa deskripsinya, yang dalam kehidupan bermasyarakat ini contohnya seperti apa. Nah, berikutnya setelah itu kita masukkan riwayat pendidikan. Tentunya di sini kita mulai dari riwayat pendidikan yang SD, kemudian kita isi semuanya. Untuk tutorial lengkap cara daftar ini mulai dari awal sampai dengan akhir di resume, silahkan teman-teman cek video di deskripsi. Di sana sudah ada video berdurasi 2,5 jam ya. Saya rasa akan cukup membantu jika teman-teman menyimak video tersebut. Oke, di sini kita isikan yaitu mulai dari SD, kemudian SMP hingga SMA dan juga S1 ya. Kemudian setelah itu kita nanti isikan riwayat kerja. Nah, di sini kita isikan nanti riwayat kerja, baik itu kita di negeri maupun juga swasta, instansi pemerintah maupun juga swasta. Ini sudah ada di kartu video ini ataupun juga silahkan cek di deskripsi teman-teman. Dan kemudian di sini kalian silahkan scroll ke bawah. Berikutnya di sini akan diminta untuk mengisi riwayat organisasi. Nah, tentunya teman-teman di sini pernah mengikuti organisasi, entah itu PGRI maupun juga Pramuka atau mungkin juga yang lainnya. Nah, berikutnya di sini teman-teman silahkan melakukan pengisian sesuai dengan yang dimiliki ya. Nah, untuk tutorialnya juga sudah saya berikan di deskripsi. Kemudian setelah itu mengisi riwayat kursus atau pelatihan, ini silahkan diisikan dengan realita masing-masing. Kemudian riwayat penulisan jurnal ilmiah ya. Nah, ini adalah ketika saya misalkan memiliki karya ilmiah yang saya publikasikan ke jurnal nasional maupun juga internasional, baik itu yang terakreditasi Sinta maupun juga Scopus, ini kita bisa masukkan di sini. Kita masukkan ISSN-nya, kemudian link publikasinya, tahunnya kapan, kemudian judulnya apa. Nah, ini kemudian setelah itu kita bisa klik selanjutnya. Kemudian teman-teman akan masuk ke tab yang kelima yaitu unggah dokumen. Dan di sini untuk kolom e-materai sudah hilang. Dan tentunya di sini teman-teman untuk persyaratan administrasi yang diinputkan oleh admin instansi pemerintah Kabupaten Ngawi dan juga untuk jabatan ahli pertama guru agama Islam ini adalah yang seperti ini. Nah, silakan di-upload ini nanti yang menggunakan materai juga harus pakai e-materai ya. Nah, di sini ada rekomendasi teman-teman yang mungkin pakai e-materai juga silahkan cek di kartu video ini ataupun juga di deskripsi. Di sana mulai dari cara buat akun, kemudian juga cara untuk membeli, membubuhkan materai dan lain sebagainya. Salam selamat kepada teman-teman yang bisa lanjut pendaftaran. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.